Saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Marta Surya Buana, NIM D1A020323 dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Perancangan kontrak. Perancangan kontrak adalah cara atau proses merancang kontrak. Merancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Fungsi perancangan kontrak. Yang pertama, untuk mengetahui siapa saja yang menjadi subjek. Adapun yang dimaksud dengan fungsi ini agar tertera jelas siapa saja subjek-subjek yang mengikat diri dalam perjanjian itu. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang disepakati oleh para pihak. Yang ketiga, untuk mengetahui syarat-syarat berlakunya kontrak, cara berakhirnya, cara menyelesaikan konflik yang timbul. Yang keempat, untuk menjadi bukti jika suatu saat nanti terdapat sebuah permasalahan. Asas-asas perancangan kontrak. Yang pertama ada namanya asas kebebasan berkontrak. Asas ini mengatur ketentuan bahwa pada dasarnya para pihak dapat membuat perjanjian atau kesepakatan yang melahirkan kewajiban apa saja sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Ketentuan pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Yang kedua, asas kepribadian. Asas ini diatur dalam ketentuan pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Berdasarkan rumusan tersebut, pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh seseorang sebagai subjek hukum hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, asas Pacta Sunt Serpanda. Asas ini diatur dalam ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dari ketentuan tersebut dapat kita pahami bahwa perjanjian yang dibuat secara sadar atau berdasarkan kesepakatan para pihak merupakan undang-undang yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Yang keempat, asas konsensualisme. Asas konsensualisme adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Asas ini diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa terdapat 4 syarat sahnya suatu perjanjian. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecakapan membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Yang kelima, asas itikat baik. Asas itikat baik ini bermakna melaksanakan perjanjian dengan itikat yang baik. Itikat baik ini diartikan sebagai yang pertama, kejujuran saat membuat kontrak. Yang kedua, pada tahap pembuatan ditekankan apabila kontrak dibuat di hadapan pejabatan, para pihak dianggap beritikat baik. Yang ketiga, sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam kontrak atau semata-mata untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak.
Asas ini diatur dalam ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikat baik. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaklumi, dan apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.